7 alasan Bugi layak jadi Yonkou baru. 1. Kebetulan dan salah paham. Sejak awal Bugi dianggap sosok kuat dan berpengaruh karena rangkaian kebetulan dan kesalahpahaman di Impel Down hingga Marineford. Pada chapter 549 selain kabur dari penjara Impel Down tanpa terluka sedikit pun, Shiki saja harus kehilangan kedua kakinya untuk bisa kabur dari penjara tersebut. 2. Bugi punya pengaruh besar di New World. Bagi melejit sejak insiden Impel Down dan perang Marineford. Apalagi setelah menjadi Shichibukai, tak sedikit bajak laut kuat yang akhirnya memilih untuk bergabung ke organisasinya dan menjadi bagian dari Bugi S Delivery. Bahkan kelompok bajak laut raksasa Hajrudin dulunya sempat tunduk di bawah organisasi Bugi, jadi tak berlebihan jika dibilang Bugi memiliki pengaruh penting di New World. Bukan tak mungkin, organisasi Bugi S Delivery ini juga memiliki armada yang jumlahnya bersaing dengan armada besar topi jerami. 3. Pengaruh Bugi di Underworld juga meningkat setelah Doflamingo tumbang. Belum lagi setelah Doflamingo tumbang, posisi Bugi S Delivery sebagai organisasi Underworld pun semakin kuat. Bugi bahkan berani mengatakan kalau mereka akhirnya memonopoli bisnis tentara bayaran setelah asupan senjata dari pabrik Doflamingo tidak lagi beredar. Bisa dibilang, kekuatan organisasi Bugi ini sudah diakui luas sampai-sampai di bab 803 terlihat banyak sekali telepon masuk untuk meminta tenaga bajak laut bayaran dari Bugi S Delivery. Dengan kata lain, daya tempur kelompok Bugi yang sekarang ini tidak bisa diremehkan. 4. Bugi adalah mantan anggota kru legendaris Golde. Roger, salah satu hal yang membuat nama Bugi melejit adalah fakta bahwa Bugi sempat bergabung di kapal Raja Bajak Laut Golde. Roger, pengalamannya berlayar di kapal legendaris dan rumor yang mengatakan kalau Shanks dan Bugi sudah seperti saudara berhasil membuat ekspektasi pemerintah dunia terhadap Bugi menjadi terlalu tinggi. 5. Gambar sampul One Piece volume 25 fokus pada dua Yonko setelah time skip serta Luffy dan Bugi. Salah satu hal yang membuat teori Bugi sebagai Yonko ini cukup populer adalah gambar sampul One Piece volume 25 di atas. Bagaimana bisa, kalau kalian perhatikan, gambar sampul itu fokus pada Luffy, Blackbeard, Shanks, dan Bugi. Blackbeard dan Shanks saat ini sudah menjadi Yonko, sedangkan Luffy adalah kandidat Yonko terkuat saat ini. Bagaimana kalau seandainya Oda menggambar sampul One Piece volume 25 ini sebagai foreshadow untuk mereka yang akan menjadi Yonko generasi baru, yaitu Shanks, Blackbeard, Luffy, dan Bugi. 6. Kid dan Law belum bisa kalahkan Yonko sendirian. Kenapa bukan Eustace Kid atau Trafalgar Law yang menjadi Yonko berikutnya? Seperti yang kami ulas di atas, posisi Yonko yang kosong saat ini hanya ada dua dan satunya sudah hampir pasti bakal diisi oleh Luffy. Berhubung posisi Kid dan Law sudah hampir seimbang, rasanya tak mungkin hanya salah satu dari mereka yang menjadi Yonko. Kalau satunya jadi Yonko, maka yang lain juga seharusnya layak jadi Yonko. Belum lagi fakta bahwa baik Kid maupun Law belum memiliki armada yang cukup besar untuk menyebut diri mereka Yonko, berbeda dengan Bugi S Delivery dan Luffy dengan armada besar topi jerami. Jadi kalau Bugi betulan menjadi Yonko, kemungkinan di koran nanti Kid dan Law akan dianggap beraliansi di bawah pimpinan Luffy, sama seperti nasib Capone BG sebelumnya di Pulau Wole Cake. 7. Pada chapter 578, Bugi bisa kabur dengan mulus dari kejaran Admiral Tinggi Angkatan Laut, lolos dari pukulan Laksamana Akainu dan menghindar dari serangan Kizaru tanpa bergerak sedikit pun. Mungkin di antara hal-hal di atas, alasan paling masuk akal diangkatnya dia menjadi Yonkou adalah karena menyerang Totoland. Saat itu juga ada Germa yang sedang membuat gaduh, dan dia mendapat nama dari itu. Menurut pendapat kalian gimana? Coba komen di bawah.